Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang tugas 1.3a.6 mengenai demonstrasi kontekstual pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Pertama, perkenalkan, nama saya Iwan Aziz Maulana, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan dari SD Negeri 002 Tanjung Palas Tengah, calon guru penggerak angkatan 8, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam pembahasan mengenai visi guru penggerak, kita mengenal yang namanya pendekatan inquiry apresiatif, yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan pola yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya dalam pendekatan IA ini, inquiry apresiatif ini, kita mencari dan mengenali kekuatan baik yang ada di sekolah, lalu kita rumuskan strategi yang tepat untuk mewujudkan suatu arah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, di dalam pendekatan inquiry apresiatif ini, agar dapat kita menerapkan pendekatan ini dengan baik, maka diperlukan metode. Maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode Bagja. Agar kita lebih mudah untuk mengingat apa itu metode Bagja, B itu adalah buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A. Atur eksekusi. Mari kita bahas lebih lanjut. B yang pertama tadi adalah buat pertanyaan utama, yakni berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Lalu A. Ambil pelajaran. Di sini kita memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang dapat dijadikan pembelajaran. Lalu G, gali mimpi. Ini merupakan narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan tersebut telah terwujud. Lalu J, jabarkan rencana. Di sini kita melakukan identifikasi tindakan yang akan kita lakukan. Lalu A, atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, di sini saya merumuskan visi guru penggerak, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah, berkarakter, dan berbudaya. Maka prakarsa perubahan yang muncul adalah meningkatkan motivasi, kreativitas, belajar peserta didik melalui pembiasaan program religius dan pemanfaatan teknologi. Adapun tahapan metode Bagja yang saya lakukan adalah yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang muncul yang pertama adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pembiasaan program religius dan pemanfaatan teknologi. Nah, tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik melalui pembiasaan program religius dan pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ini adalah B, ya, Bagja yang pertama. B, buat pertanyaan. Lalu selanjutnya adalah A, ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah siapakah guru yang telah berhasil meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar melalui pembiasaan program religius dan teknologi. Siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dalam pembelajaran di kelas? Teknologi apa saja yang digunakan? Bagaimana memilih media teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik? Maka tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan guru yang pernah berhasil menerapkan suatu metode atau program kegiatan dalam meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi.
mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajar yang sesuai dengan peningkatan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Selanjutnya G, gali mimpi. Pertanyaan yang muncul di sini adalah apakah pembiasaan, program religius, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada setiap guru kelas? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pembiasaan program religius dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Maka daftar tindakan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut, yang pertama adalah membuat lembar observasi tentang motivasi dan kreativitas belajar peserta didik. Menjalankan program pembiasaan religius secara kontinu, secara konsisten, secara istiqomah. Lalu yang ketiga, melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten di bidang tersebut. Lalu J, jabarkan rencana. Nah, pada tahapan ini kita diharapkan mampu mengidentifikasi ya secara konkret langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Baik dari langkah yang kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani atau langkah terobosan yang akan memudahkan proses pencapaian ya. Tindakan yang diharapkan dalam tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal, pencapaian mimpi, mempertahankan proses ya perubahan positif hingga sampai kepada menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Maka pertanyaannya adalah apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan program pembiasaan religius dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Pertanyaan yang ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pembiasaan program religius dan pemanfaatan teknologi agar dapat dilaksanakan pada pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran, lembar kerja peserta didik LKPD, dan membuat instrumen penilaian yang tepat. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Yang ketiga, yang paling penting di sini adalah pemberian reward, memberikan penghargaan pada peserta didik yang memiliki motivasi, kreativitas belajar yang tinggi. Yang terakhir adalah A, atur eksekusi. Nah, pada tahap ini kita diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur yang terlibat dalam mengelola, ya, memonitor, serta mengambil pelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di dalam tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi, pengolahan rutinitas, misalnya protokol, SOP, budaya belajar, sampai kepada monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yang muncul di sini adalah, siapakah yang bertanggung jawab memonitoring agar kegiatan pembiasaan religius dan pemanfaatan teknologi pada pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan? Maka daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah membuat jadwal kegiatan program pembiasaan religius dan pembelajaran berbasis teknologi yang variatif. Tentu dengan membangun kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta warga sekolah lainnya. Demikian paparan yang dapat disampaikan terkait dengan visi guru penggerak yang merupakan rancangan tindakan perubahan yang disusun berdasarkan tahapan Bagja. Bagja tadi adalah B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Semoga video kali ini
menjadi bermanfaat untuk kita semua dalam menyusun visi guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.